Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah teman-teman semua berjumpa kembali di podcast Iman, podcast Insan Mandiri. Nah, untuk pertemuan kali ini teman-teman semuanya, sahabat Iman semua, kita akan membahas mengenai tema peran strategis dari divisi remedial. Nah, sebetulnya teman-teman pada kesempatan kali ini kita bersama dua narasumber sebetulnya, namun karena satu narasumbernya yang satu untuk manajer dari remedialnya masih banyak pekerjaan, jadi tidak bisa untuk hadir. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini sudah hadir satu remedial yang mewakili, yakni Ibu Diana. Assalamualaikum, kabar sehat Ibu Diana? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Nah, terima kasih sebelumnya ini sudah menyempatkan waktu untuk kita podcast bersama. Kemudian untuk divisi remedial ini saya ingin sedikit mengulas dulu ini, Bu Diana. Apakah di PMT Insan Mandiri ini, di PMT yang kita miliki ini ya, itu remedialnya sudah terbentuk dari awal PMT ini berdiri atau baru kapan mulai ada itu kira-kira? Nggak usah tanggalnya ya, kira-kira saja mulai tahun berapa itu? Kalau remedial sendiri karena waktu itu saya masuk ke sini tahun 2018 itu sudah ada. Tapi memang remedialnya itu cuma satu orang. Dan teknisnya itu kalau zaman dulu itu cuma membantu tagihan. Sementara itu kayaknya gemolong tok gitu. Jadi belum yang sampai ke cabang-cabang. Jadi sifatnya itu hanya membantu. Nah, jadi awal mulanya mungkin sudah ada sebelum saya di sini, mungkin sudah ada. Tapi untuk tepatnya tahun berapa kurang paham. Cuman baru satu orang gitulah. Baru kemudian sekitar tahun 2022, nah itu mulai divisi remedial itu 2020-an deh. Itu remedial itu diberi 2 orang. Jadi bertahap. Akhirnya sampai di 2023 itu kita ada 3 orang. Waktu itu belum ada divisinya. Maksudnya divisi khusus itu belum ada. Jadi remedial itu baru ada orangnya. Masih di atasnya itu bisnis. Jadi masih gabung bisnis ya. Masih gabung di bisnis. Baru kemudian kita jadi benar-benar divisi remedial yang sudah punya manajer sendiri itu tahun 2024. Jadi ada manajernya itu baru 2020. Jadi terbentuk divisi sendiri untuk remedial. Iya, jadi awal mulanya mungkin ya baru ada orangnya yang dikasih tugas untuk menghandle kegiatan itu ya. Itu pun belum mengcover semua kantor cabang gitu ya. Jadi kalau yang mulai 2020-an itu sudah ke kantor-kantor cabang, cuman masih istilahnya ketika kantor cabang mana butuh bantuan kontak dulu ya baru ke sana. Jadi tidak kemudian ada rutinan harus ke cabang A, cabang B itu tidak ada. Baru 2023 itu mulai istilahnya remedial itu si A ke cabang ini, si B ke cabang ini, si C ke cabang ini, itu mulai ada penjadwalan itu di tahun sekitar 2023-2024 itu. Jadi mulai dirapikan gitu ya. Nah, itu mungkin bisa diceritakan ini Bu ya. Apa ini sebetulnya yang menjadi latar belakang dari kenapa harus ada divisi ini gitu? Ya, jadi kita kan bergerak di lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu kan tempat kita itu simpan pinjam juga ya. Jadi istilahnya kita ada melakukan pembiayaan. Nah, semakin besar lembaga kita ini, pembiayaan juga semakin banyak. Kita berharapnya sih nggak pernah ada masalah, tapi yang namanya usaha, yang namanya pekerjaan, kadang ada pasang surutnya. Maksudnya dari segi anggota loh ya. Nah, jadi ketika orang mengajukan pembiayaan ke tempat kita itu semakin banyak anggota pembiayaan, ada juga yang bermasalah itu ya meningkat gitu loh. Nah, mungkin kalau pas awal-awal berdiri belum seberapa, jadi masih bisa ditangani sendiri oleh kepala cabangnya seperti itu. Tapi setelah berjalannya waktu kan semakin banyak anggota yang masuk. Nah, itu ada yang beberapa akhirnya menjadi sedikit bermasalah. Dan kalau nggak ditangani secara khusus, takutnya ya terabaikan begitu saja. Karena banyak nih
nih teman-teman kita di koperasi ya, ini terutama ya kita bicaranya ya, itu kan juga NPF-nya itu agak-agak tinggi ya, karena mungkin di segi kita tuh remedialnya itu kurang gitu loh. Jadi untuk penanganan anggota itu kurang, cuma dipasrahkan ke manajer cabang, padahal manajer cabang itu sendiri punya targetnya untuk pembiayaan simpanan. Jadi intinya pekerjaannya sudah banyak. Iya, sudah banyak, ditambah tagihan. Nah, padahal nyari pembiayaan, survei itu kan juga termasuk dalam kredit ya, nyari anggota pembiayaan, masih ada survei, nah terus belum lagi nyari anggota funding kan gitu toh. Nah, masih ditambah maintenance nasabah atau maintenance anggota yang sudah eksis, yang sudah berjalan. Semakin lama kan semakin banyak nih. Ya otomatis waktunya juga orangnya kan kurang, nggak bisa fokus nih sama ini siapa sih yang bermasalah. Mungkin 1-2 kali masih bisa, tapi kan kalau terus-terusan dia juga waktunya yang nggak ada, makanya butuh ada yang menangani sendiri. Di bucket call 4 kita ada remedial itu yang menangani anggota-anggota bermasalah yang sudah agak lama nih macetnya, seperti itu. Jadi memang fungsinya ini tadi ya sudah jauh ke fungsi dari remedial gitu ya. Walaupun sebetulnya kalau kita ulas itu kan dari teman-teman marketing juga sudah melakukan maintenance pendekatan kepada anggota seperti itu ya. Walaupun seperti itu, namun tetap membutuhkan dari remedial. Karena kan semakin berkembang suatu usaha, misalnya lembaga kita ini kan semakin gede. Yang tadinya cuma 1 cabang jadi 2, sampai sekarang jadi 7 gitu kan. Dan setiap cabang juga berkembang. Yang tadinya mungkin cuma berapa puluh anggota, sekarang udah ada ribuan kan, seperti itu. Jadi kalau 1 cabang itu cuma 4-5 orang, itu lama-lama juga akan cover Mas, karena satu sisi masih cari yang baru. Nah, yang lama ini yang agak bermasalah ini 1-2 kali mungkin masih bisa ditangani sendiri. Tapi kalau ibarat kata semakin nambah, mesti butuh bantuan. Makanya bagian collection ini, remedial ini dibutuhkannya ketika memang sudah apalagi kalau lembaga keuangan ini sudah semakin berkembang, semakin besar gitu. Ya, kemudian itu kan tadi hampir sama ya tugasnya dengan ya manajer cabang, kemudian tim marketing gitu ya. Walaupun tim marketing punya tugas yang lain, tapi yang bersinggungan ini tadi dengan timnya remedial itu tadi nanti bagaimana cara koordinasinya gitu? Koordinasinya apakah dibagi tugas atau bagaimana? Ya. Kalau yang remedial itu sebenarnya kan khususan call 4. Jadi kita kan ada di koperasi kita ini call-nya sampai 4, kalau di perbankan kan sampai call 5. Kita call 4 itu masuk ke remedial. Nah, remedial ini yang nanti call 4 ini sudah berjalan berapa bulan itu masuk ke call 4 itu? 6 sekitar 9 ke atas, 9 bulan ke atas telatnya macetnya ya? Jadi pembayarannya itu sudah nunggak itu sampai 9 bulan, 10 bulanan itu sudah mulai masuk ke call 4. Nah, otomatis kan nanti koordinasinya kita kan sudah ada data, kita pecah wilayahnya, ini wilayah mana. Kalau saya kan kebetulan menghandle wilayah Ngemplak, Bendungan Lumolong. Nah, nanti kita koordinasi. Kalau saya seringnya ke Ngemplak karena coveran saya banyaknya di Ngemplak, jadi seperti itu. Dan nanti saya koordinasi dengan manajernya. Nah, nanti kita kadang penagihan bisa saya sendiri, bisa bersama-sama dengan tim Ngemplak, terus bisa juga kita sama-sama dengan tim remedial pusat yang lain. Jadi nggak cuma 1 kali doang datang ya, misalnya berarti kalau memang itu tidak bisa saya selesaikan sendiri, kita sama-sama dengan cabang. Kalau sama cabang juga masih alot, nanti kita tim gabungan antara pusat dan cabang. Yang dari remedial sendiri sudah ada berapa orang? Remedial sendiri itu sudah ada 3 orang dan 4 sama manajernya. Jadi ada 4 orang di remedial, mungkin bisa ditambah lagi. Kemudian ini apa namanya, kita kan berjalan di lembaga syariah ini. Biasanya itu kan untuk penagihan, kemudian remedial, collecting dan sebagainya itu kesannya itu kalau di luar kan prosesnya itu lebih keras seperti itu ya. Menagih itu keras gitu biasanya. Nah, kalau di lembaga syariah kita itu bagaimana untuk bisa tetap menjaga
nilai-nilai syariah ini tadi? Nah, yang perlu dipahami sebenarnya gini, malah justru di syariah itu ada hadis ya kalau nggak salah, itu mewajibkan kita mengingatkan saudara kita yang punya hutang untuk menyelesaikan hutangnya. Itu malah sebenarnya ada itu ya, ada hadisnya. Jadi kasih tenggat waktu, gitu, kasih perpanjangan, gitu. Nah itu kita lakukan semua. Jadi kita komunikasi dari awal tuh baik-baik, kasih perpanjangan akad ulang atau restart atau apa, nah, semua itu sudah kita lakukan. Nah terus kadang itu ada juga anggota itu yang kemudian kesannya itu kayak apa ya, ya tanda kutip maaf ya, seperti mungkin menyepelekan. Nah sebenarnya ada uang tapi nggak mau bayar atau untuk bayar yang lain dulu, karena dianggapnya kita itu kurang penting gitu loh, karena itu tadi saking lembutnya, humanisnya gitu toh. Nah kalau yang seperti ini terkadang yang khusus buat yang ngeyel-ngeyel ini kita juga perlu keras. Itu kalau saya pribadi, kerasnya di sini yang penting kita sudah melakukan tahap-tahapan awal. Jadi kerasnya sejauh mana? Bisa sampai adu mulut mas. Adu argumen ini maksudnya. Adu argumen gitu. Dan kadang itu gimana ya? Sampai mungkin rame di ngobrolnya rame, suara keras. Itu kadang sampai seperti itu. Gitu karena apa? Kalau kita udah lembut, kita udah pengertian, udah humanis, tapi sana semakin tidak tahu diri, lah itu kan kita memang perlu cara-cara yang agak tegas. Jadi awalnya tegas. Tegas gitu ya? Iya tegas, gitu kan tegas. Kalau misalkan sana kita tegasi itu punya pemikiran yang ini berarti sudah tegas nih. Sana kemudian mau membayar atau menerima usulan kita untuk melakukan entah itu jual aset atau kemudian restruktur atau akad ulang, ya udah kita kembali lagi ke mode lembut kan istilahnya. Karena yang penting itu saya komunikasi sebenarnya di remedial ini kan sebenarnya yang penting komunikasi. Anda masih bisa diajak komunikasi, kita juga bisa diajak komunikasi. Tapi ketika Anda kemudian kesannya menantang, oh ya sudah. Dan kita sekarang kemudian ketika untuk orang-orang khusus yang dalam tanda kutip ini ngeyel, menantang, lelang-lelangan, tali-talian misalnya kayak gitu, naik wangi, gini-gini, ya udah kita sesuai prosedur. Jadi kita bisa melakukan lewat pengadilan juga. Jadi ada gugatan yang kita lakukan, lelang, itu kalau SDM jaminannya juga. Oke, ini bisa untuk lelang itu bagaimana? Apa memang hal seperti itu diperkenankan atau diperbolehkan secara hukum atau bagaimana? Diperbolehkan karena kita ada akad, kemudian ada agunan kita diikat di notaris, jadi istilahnya di APHT. Nah itu kan berarti di APHT ke BMT kita. Nah itu ketika kemudian salah satu wan prestasi, otomatis dari anggota kan wan prestasi tidak bisa membayar, tidak mau membayar, atau tidak punya etikat membayar, satu-satunya jalan ya udah kita lelang untuk bisa menutup pembelian yang ada di sini gitu. Oke, lelang ini dalam artian kita jual sendiri atau masuk ke pelelangan? Lelangnya resmi. Oh, resmi ya? Resmi lewat KPKNL. KPKNL itu adalah lembaga yang mengelola lelang seperti itu. Itu di bawah naungan negara atau swasta? Iya, di bawah naungan negara. DJP itu DJKN itu Kementerian Keuangan. Nah, jadi kita seperti di perbankan kan juga kalau misalnya ada nasabah yang tidak bisa membayar atau berprestasi, larinya ke lelang, nah, itu juga lewatnya KPKNL gitu. Nah, tapi sebelum lelang ini opsi terakhir kalau memang anggota itu sudah tidak mau membayar, udah suruh nitip ya tidak mau, malah kemudian ya udah lelang. Lah, kata-kata seperti ini ya seperti tantangan ya. Jadi kita udah mencoba legowo, sabar, berkomunikasi dengan baik, tapi sana malah nantang untuk lelang, ya kita ajukan lelang. Karena kita lembaga resmi, kita bisa mengajukan lelang juga. Terus untuk anggota, untuk agunan BPKB juga kita ada fidusia.
Jadi bisa nanti misalkan kita gugat ke pengadilan, nah itu bisa kita laporan ke kepolisian, itu bisa. Kalau misalkan agunan ini sudah dipindahkan. Kemudian sejauh mana ini Bu Dian untuk tingkat keberhasilan dari treatment yang dilakukan oleh tim remedial ini tadi? Ya alhamdulillah sejauh ini efektif ya. Maksudnya dulu itu kalau 4 itu bisa sampai berapa persen ya? Kan kalau ini nek saya biasanya kan nominalnya ya, nominalnya itu tahun ini itu yang sudah saya sendiri selesaikan itu sekitar 400-an juta. Kalau yang lain kan juga rata-rata sekitar itu 400-500 seperti itu. Jadi total itu dari tim remedial sudah menyelesaikan itu sekitar 1 M lebih. Dan itu lagi udah angka yang lumayan bagus untuk kemudian mengurangi NPF yang di kol 4 gitu kan. Nah, cuman kalau untuk yang kol 2, kol 3 ya itu kan masih urusannya cabang. Nah, kita kan nggak tahu. Jadi berbagi kewenangan tadi ya. Iya benar. Kemudian di remedial ini itu kan ya mungkin ada memang anggota yang kebetulan dia oleh usahanya maka tidak bisa bayar, macet gitu ya. Ya itu berarti karena memang dia sebetulnya ada iktikat bayar tapi kemampuannya sudah tidak ada karena mungkin kemampuan bayarnya sudah tidak ada lagi. Kemudian mungkin juga ada beberapa persen ini mungkin walaupun kecil gitu ya. Memang ada anggota yang dari awal itu mengajukan pembiayaan tapi niatnya nggak bayar, pasti tentu seperti itu kan ada ya. Nah mungkin yang seperti itu ketika dilakukan treatment, ditagih, dijak komunikasi gitu ya, itu mungkin agak keras seperti itu ya. Nah kemudian jika mengacu kepada dua hal tadi ya, ada yang lembut, ada yang kasar gitu ya, orang anggota-anggota ini. Itu di lapangan tantangan-tantangan apa saja mungkin Bu Dian yang sering muncul ya? Ya kalau dari saya pribadi itu ya udah beberapa kali Mas nangani yang kemudian orangnya itu malah lebih galak dari kita gitu kan. Dalam tanda kutip beliaunya marah seperti itu ya. Marah gitu kan, terus ya kalau saya terus terang kalau saya kan orangnya memang bukan agak ya. Kalau saya dikerasin saya lebih keras. Dan saya yang penting sesuai dengan hukumnya. Jadi ketika kemudian saya tidak menyimpang, dalam artian saya tidak sampai menggunakan fisik, tapi saya sampai ibarat kata dipegang atau disentuh secara fisik, ya kita langsung ke kepolisian aja. Jadi lebih tegas gitu ya, bukan lebih ke keras gitu, tapi lebih ke tegas ketika memang harus adu argumen dengan suara yang tegas, keras ya, berarti memang suara kita juga harus menyesuaikan gitu ya ketika di lapangan, karena berbeda-beda juga anggota yang kita hadapi gitu ya. Nah kalau sampai ya seperti yang viral-viral itu ya, ada yang mungkin dikejar-kejar pakai golok gitu ya, ya kalau sudah sampai ke yang bersinggungan dengan ranah hukum tentu ya kita langsung ke kepolisian, karena kita punya polisi pengayom masyarakat kan seperti itu. Kita juga masyarakat kita aduin aja, jadi nanti kita selesaikan secara hukum. Tetap kita cari aman ya, jangan korbankan diri gitu ya. Nggak bisa, jangan. Kalau memang sudah mentok ya sudah cari jalan lain. Kalau misalkan kan kita bisa menilai nih, ini anggota ini sebenarnya berbahaya atau tidak gitu kan. Nah kalau yang kira-kira sudah ada etikat atau tanda-tanda ini berbahaya, kita kalau kesana jangan 1 orang, minim itu 2 orang gitu. Jadi kalau ada apa-apa itu kan ada saksi gitu istilahnya. Dan ketika mungkin ya secara psikologis ini secara psikologis ketika kita berhadapan dengan orang yang cukup keras, mungkin kalau hanya face to face 1 lawan 1, apple to apple gitu ya, itu nanti akan lebih berpotensi yang tidak baik. Tapi kalau kita ada temennya 2 orang mungkin ya secara psikologis pasti akan kita merasa aman, lebih aman gitu, saling bisa menjaga. Karena kan kita belajar dari yang viral-viral itu kan, ada kemarin yang booming sebenarnya itu boleh nyebut merek nggak sih? Disensor dulu aja ya. Jadi ada intinya itu tadinya itu nagihnya udah berdua,
tahu-tahu dijanjiin malam nagihnya sendiri. Nah pas sendiri ini akhirnya sama nasabahnya itu malah dilakukan hal yang tidak semestinya gitu kan istilahnya. Nah ini kan sebenarnya sangat disayangkan nih gitu. Harusnya kan berdua dikasih janji yang di luar jam kerja. Kalau di luar jam kerja kan itu kan harusnya waspada, nggak boleh kita satu orang sendiri nemuin gitu loh. Karena dia kita di resikonya di situ, resikonya besar sekali. Makanya saya sendiri kalau dulu waktu masih muda, saya masih berani mas, malam sampai malam gitu kan ke rumah nasabah sendiri gitu. Dulu kan saya juga di perbankan kan, masih berani. Tapi semakin sekarang kesini itu kan nggak tahu ya, manusia itu semakin nekat. Orang-orang itu semakin nekat gitu, entah karena faktor ekonomi, kita ya nggak tahu ya. Jadi pada nekat. Nah amannya ya udah kita kalau mau ke anggota yang udah bermasalah, mending minimal 2 orang, 3 orang itu lebih aman. Kita cari aman. Satu dari segi psikologi mereka juga kok ditekan orang nih yang gitu. Terus ada pressure secara gitu. Jadi terus yang kedua ya kita menjaga kita di keamanan diri kita sendiri. Kemudian ini Bu Diana itu ya, kan ketika di lapangan tentu juga kadang harus keras, harus tegas dan sebagainya. Namun kan kita tetap harus pakai empati gitu ya. Empati kita. Bagaimana Ibu Diana dan juga tim remedial ini ketika berada di lapangan bisa menjaga profesionalismenya sekaligus juga bisa menjaga empati yang ada, rasa empatinya. Sebenarnya kalau masih sekali, 2 kali, mungkin alasan anak sakit atau kemudian keluarga ada yang sakit atau usahanya sepi, ini usaha sepi, kita masih oke kok. Yang penting itu karena kita di mikro ya, di mikro itu kan paling pinjamannya kan juga nggak besar-besar banget. Itu yang penting dia masih ada etikat mau nitip berapapun kita terima. Karena ketika sudah menitip berarti ada itikat membayar, ada niat membayar. Terus nanti setelah itu sambil tolong diupayakan solusinya. Kalau misalkan masih sanggup untuk membayar ke depannya, ya kita sesuaikan di kemampuan. Jadi ada restruktur, nanti angsuran diperkecil, nanti yang diperpanjang tanpa menambahkan apapun. Maksudnya margin atau bagi hasil itu sudah tidak ada lagi. Jadi cuma tinggal hutangnya berapa dipanjangkan gitu doang. Jadi tetap ada solusi. Intinya ketika anggota tadi itu memang dia itu betul-betul tidak mampu untuk membayar, karena kondisi tapi tetap masih ada niatan dari anggota, itu tetap kita punya empati ya dengan dari segi profesionalismenya ya, tetap kita carikan jalan keluar seperti itu. Anggota yang seperti itu banyak juga yang saya tangani, nitipnya cuma 50, 100 gitu kan setiap bulan. Itu ya ada juga ya? Ada. Ya. Jadi nanti kan kita cek dulu, misal nanti setahun lancar, oh kita akan angkat ulang dengan nominal kita minta tolong ditambahin gitu. Jadi saya dari 100 ke 200 gitu kan. Jadi biar segera selesai juga. Jadi Ibu BPKB sertifikatnya juga segera keluar, kita juga segera clear untuk kemudian performanya di kantor kan gitu. Kemudian mungkin dari dampak yang dirasakan oleh lembaga seperti itu, sejauh apa apakah ada dampak positif gitu atau memang ini betul-betul menguntungkan ini ada tim remedial dan sebagainya? Ya kalau dari di lembaga harusnya memang lebih menguntungkan ya mas, karena kan semakin fokus. Jadi fokus ada yang menangani untuk masalah kredit bermasalah ini tadi. Jadi yang bisnis tetap jalan bisnisnya, kan kita untuk laba itu kan juga tergantung dari bisnis toh. Jadi bisnis biar berjalan, pembiayaan berjalan. Nah, yang untuk remedial ini ngurusi yang kredit bermasalah supaya uangnya modal kembali, marginnya bisa kembali, yang gitu istilahnya seperti itu. Jadi, kan tertunda bayar toh, udah kemudian macet itu kan tertunda yang harusnya selesai tahun 2024. Sampai 2025 masih mundur, padahal sebenarnya kan uang itu masih bisa kita putar kalau itu lancar kan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Jadi ini tertunda seperti itu. Harusnya apa yang sudah kita berikan ke pembiayaan anggota tadi itu bisa kita manfaatkan atau dimanfaatkan untuk pembiayaan ke anggota yang lain gitu ya. Tapi karena berhenti di anggota yang macet tadi, maka anggota yang lain juga mau menggunakan jadi nggak bisa itu seperti itu ya.
Nah, kemudian ini yang mungkin terakhir ya, apa yang nanti harapan dari Ibu Diana untuk tim remedial ke depannya? Ya, atau resolusi tahun 2026 gitu ya. Resolusi tahun 2026 untuk tim remedial ini. Kalau saya sendiri berharapnya tim remedial bisa semakin kompak, semakin ibarat kata gerak cepat, gesit untuk menyelesaikan anggota yang bermasalah ini. Kita segera cari solusi supaya ya hasil yang didapat itu nanti juga lumayan gitu loh, karena kan itu berpengaruh kepada juga SHU kita juga kan istilahnya. Nah, jadi berharapnya ke depannya kita semakin solid, kemudian untuk urusan legalitas itu juga kita bisa semakin baik. Jadi untuk nanti misal merambah ke gugatan itu semua berkas kita clear gitu kan, dirapikan semuanya, jadi enak jalannya. Remedial itu mengeksekusi itu enak gitu, karena nanti semuanya sudah rapi, sudah sesuai dengan standar dan sesuai dengan hukumnya, aturannya. Untuk kemudian eksekusi agunan kita bisa lewat gugatan atau lewat untuk solusi itu lewat lelang. Nah, itu semua bisa berjalan dengan lebih cepat, lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Karena ini kita juga belajar untuk di lelang, gugatan, dan kita juga sudah melakukan sih. Untuk menyelesaikan hal-hal tadi ya, tentu masih banyak perbaikan dan perapian banyak hal gitu ya. Apakah juga mungkin nanti ke depan juga akan mungkin ada potensi untuk menambah tim, gitu, anggota timnya? Bisa saja. Karena memang lembaga juga terus berkembang, timnya juga terus bertambah pula. Gitu. Oke, mungkin untuk podcast kita kali ini boleh singkat saja mungkin, karena memang kemarin sudah kita koordinasikan gitu ya, atau podcast jangan terlalu panjang ya. Karena kalau terlalu panjang itu nanti yang nonton jenuh gitu. Jadi nggak kena gitu ya. Gitu ya sahabat iman semuanya yang menyimak podcast kita kali ini. Nah, untuk kali ini kita membahas bagaimana pekerjaan dari Ibu Diana di remedial beserta dengan timnya ya. Itu jadi seperti itu ya, cukup menarik juga dan menantang, apalagi khususnya bagi Ibu Diana seorang perempuan gitu ya, karena biasanya di bagian-bagian yang untuk menagih dan sebagainya ini adalah laki-laki, karena biasanya zona keras gitu, biasanya seperti itu mindsetnya. Tapi di lembaga syariah tentu semua masih kita jaga untuk bisa sesuai dengan koridor hukum-hukum syar'i yang ada gitu ya, walaupun namanya ini tim remedial, tapi juga tidak kita melakukan kekerasan dan sebagainya itu tidak ya, tapi kita melakukan treatment sesuai dengan hukum-hukum syar'i yang ada seperti itu ya Ibu Diana. Oke, terima kasih Ibu Diana dan juga tim remedial yang sudah menyempatkan kali ini untuk podcast bersama kita di podcast Iman. Semoga bisa sedikit memberikan wawasan kepada sahabat iman semuanya yang menyimak melalui kanal media kita, baik YouTube, Facebook, ataupun yang lainnya. Terima kasih teman-teman semua. Demikian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.